Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Nur Rahman dengan NIM 111230023 dari Blok 6 Praktikum Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta geomorfologi. Untuk pertama yang kita butuhkan adalah peta base map dari kaveling yang akan kita gunakan. Nah, untuk cara yang pertama, kita akan menentukan batas-batas dari satuan yang ada di kaveling kita. Nah, yang pertama itu untuk melihat satuannya bisa kita lihat dari peta geologi yang telah kita buat kemarin. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membatasi di daerah sini karena kemarin di peta geologi di daerah ini merupakan eh, intrusi dari batuan andesit. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini adalah satuan vulkanik. Untuk caranya adalah ke katalog, lalu pilih yang dimana kita akan save dari save file, lalu kita new save file, lalu kita beri nama satu vulkanik. Lalu untuk fitur tab kita pilih polygon, dan untuk deskripsinya kita pilih, untuk koordinat sistemnya kita pilih yang UTM 49S. Lalu kita oke. Lalu kita start edit saja, klik kanan edit fitur start editing, terus lalu pilih polygon, lalu kita pilih trace agar mengikuti dari kontur, lalu kita klik saja. Lalu jika sudah, kita stop editing. Oke, kita save, lalu kita ubah warna menjadi merah. Lalu untuk selanjutnya kita melakukan pada batas lainnya. Nah, karena ya walaupun di sini ada sesar, sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan satuan dari struktural. Namun di sini dapat kita lihat bahwa faktor pengontrol dominan dari daerah ini adalah sungai. Jadi menurut saya di daerah sini itu diinterpretasikan adalah satuan fluvial. Lalu kita langsung saja buat caranya sama seperti tadi. Pilih daerah yang akan di save, lalu new, klikkan save file, lalu kita beri nama satuan. Lalu untuk tipenya kita pilih polygon dan koordinat sistemnya sama, oke. Lalu kita start edit, kita klik kanan edit fitur start editing, ya, polygon. Oke, karena hmm, sisa dari daerah selain ini tadi adalah uh, satuan fluvial, maka langsung saja kita blok.
Oke, lalu kita ubah warnanya. Satuan buffer itu hijau. Lalu kita oke. Oke, karena satuan dari full vector tidak terlihat, dapat kita turunkan di bawahnya. Oke, untuk hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita stop dan kita save. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sayatan dari peta geomorfologi ini. Caranya adalah kita ke katalog, lalu membuat SAP baru, klik kanan, new, save file, kita beri nama sayatan geomorf lalu untuk prototipenya kita pilih polyline, lalu untuk koordinat channelnya kita gunakan 49S. Oke. Lalu kita start edit fitur, start edit. Kita buat dari untuk pembuatan bebas ya, karena saya ingin menyayat dari sini saja. Oke, lalu stop edit, set yes. Lalu untuk selanjutnya kita pilih 3D analysis option, kita pilih lokasi penyimpanan yang dimana kita akan save dari. Oke, oke, oke. Oke, lalu untuk selanjutnya kita akan menggunakan interpolate polyline. Kita ulang seperti pada sayatan yang pertama tadi. Sebelum dari situ kita bisa ubah di ininya agar lebih terlihat jelas dari sayatan yang telah kita buat. Oke. Lalu ke interpolate line, kita ikuti dari sesar yang kita buat tadi. Kok sesar? Apa? Dari sayatan yang telah kita buat tadi. Maaf, salah. Ternyata rendah. Ya, ini kita ulang. Oke. Lalu kita ke profil graph untuk melihat dari sayatan yang telah kita buat. Oke. Lalu ke katalog, kita refresh. Lalu kita masukkan PG yang telah kita buat. Oke, lalu kita akan membatasi dari batas satuan yang dari sayatan yang telah kita buat. Untuk caranya itu ketika kita di bagian ini klik kanan open atribut tabel, lalu M ini adalah X dan Z adalah Z. Lalu selanjutnya kita ke add field, kita beri nama lalu untuk tipnya kita pilih teks. Oke.
Lalu untuk mengetahui titik batas ini kita bisa menggunakan identify. Lalu kita pilih. Karena susah, kita juga bisa lihat dari sini. Kita cek dari feed ini. Seratus lima puluh juta masih di sini berarti. Oke, karena kita sudah ketemu titik yang akan kita gunakan, kita langsung beri nama di bagian yang telah field yang telah kita buat tadi. Kita beri nama uh, sebenarnya tadi harusnya kita start edit. Klik kanan, lalu edit itu start edit. Pada titik ini kita beri nama batas F1 B1. Oke, lalu kita lihat di batas ini. Masih susah, kita bisa cek di langsung dari sini saja. Oke, di sini kita beri nama batas B1 F1. Oke, lalu kita save, stop editing. Oke, lalu kita ekspor. Untuk lokasi kita sesuaikan. Untuk save as tipenya kita pilih text file, lalu kita save. Oke, lalu kita ke insert data frame. Lalu klik kanan, add data, kita masukkan data satuan yang telah kita buat tadi. Oke, lalu untuk kita munculkan
kita ke display XZ. Nah, untuk X tadi telah saya sebutkan itu ada M dan Z adalah Z, lalu koordinat sistemnya kita pilih UTM. Oke. Oke, lalu akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan memunculkan batas yang telah kita buat tadi. Lalu kita ke label, yang label fitur kita centang, lalu kita oke. Oke. Lalu untuk membuat batas-batas darinya kita ke batasi dengan manual ya, katalog. New, kita buat SAP baru, kita beri nama uh, satu. Untuk ya, kita pilih polyline dan UTM-nya 49S. Oke. Lalu kita start edit. Kita pilih batas 1. Kita pilih line. Lalu kita batasi. Lalu dapat kita ubah warnanya sesuai dengan uh, satuan yang telah kita buat tadi. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita buat dari batas V1-nya. Caranya sama, kita stop edit dulu. Yes. Kita ke new, kita buat SAP baru. Lalu polyline UTM 49S. Oke. Lalu kita start edit lagi.
lalu kita sesuaikan lagi. Lalu kita stop editing. Lalu kita lihat di peta yang kita buat. Lalu kita dapat membesarkan dari ya, kita cek ke properties, benar, data frame kita pastikan dia big scale. Untuk skalanya kita sesuaikan dengan skala peta, yaitu 1 banding 12.500. Oke, oke, lalu kita oke. Lalu kita bisa uncheck saja di batas satuannya agar terlihat dari batas yang telah kita. Oke, lalu selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, lalu properties, ke grids, new grid, kita pilih measure, next. Untuk x aksisnya kita nolkan saja dan y aksis kita 50. Oke, next. Untuk di sini kita pilih yang label only. Oke. Kita lalu pindah kita ke properties, properties, number format, lalu kita nolkan. Oke, oke, apply. Bentar. Udah, kita ulang ya. Grid. Kita ulang seperti tadi. Nah, oke. Lalu kita oke, lalu kita paskan di nol. Oh iya, sebelumnya kita akan membuat batas dari agar tahu batas-batas dari ini. Caranya kita ke tadi itu, lalu ke katalog lagi, lalu kita klik kanan, new, set file, kanan, nah ini garis pilih online, koordinat sistemnya 49 TF, oke, oke, lalu kita start edit. Nah, kita buat dari
batasnya. Nah, bentar. Untuk seharusnya kita harusnya mengeluarkan dari Java ke Stack. Baik. Oke, lalu kita beri penamaan. Oh, udah ternyata. Lalu ulangi untuk batas yang lain. Oke, kita pastikan seperti tadi. Apakah sudah fix scale? Apakah sudah fix scale? Tinggal kita sesuaikan dengan kontur. Kita dapat menggunakan dari yang logo tangan ini. Lalu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita sesuaikan ininya juga. Oke, kurang lebih untuk penampangnya akan seperti ini dan oh ya, kita beri nama untuk penampangnya.
Oke, lalu jika sudah kita bisa melakukan layouting di Corel. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.